Pemirsa Unas TV, senang sekali saya Aminah Rahma Ahmad dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin mengukir prestasi dengan mempertahankan Piala Adikarta Kartawidya di ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ke-38. Unhas meraih juara umum PIMNAS setelah menyabet 27 medali. Untuk juara umum PIMNAS ke-38 tahun 2025. Selamat untuk Universitas Hasanuddin menorehkan prestasi gemilang dengan mempertahankan Piala Adikarta Kartawidya setelah dinobatkan sebagai juara umum Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ke-38 tahun 2025. Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dr. Beni Bandanajaya STMT pada malam penutupan PIMNAS 38 yang digelar di GOR JK Arenatorium, Kampus Unhas Tamalan Rea Makassar, Kamis 27 November 2025. Pada PIMNAS ke-38 ini Unhas tampil membanggakan dengan perolehan total 27 medali yang terdiri atas 15 medali emas, 9 medali perak, dan 3 medali perunggu. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, mengapresiasi seluruh kontingen Unhas atas kerja keras dan pencapaian yang telah diraih. Alhamdulillah, suatu keberhasilan yang mengharukan, membanggakan, dan saya bersyukur, kita semua bersyukur di Unhas bahwa sesuatu yang kita upayakan ini akhirnya berhasil mendapatkan penghargaan, menjadi juara satu, mempertahankan Piala Adikarta Kertajasa yang begitu bergensi, diperebutkan oleh seluruh universitas yang ada di Indonesia. Namun hari ini, malam ini menjadi saksi bahwa Unhas tetap menjadi juara sejati dengan keunggulan yang luar biasa. Jumlah medalinya yang sangat banyak yang membuat saya yakin dan percaya ini adalah hasil kerja keras, hasil kerja cerdas, dan hasil kekompakan para tim. Terima kasih untuk seluruh tim, Pak WR1 dan seluruh timnya. Dan tentu anak-anak kita, para mahasiswa dan pembimbingnya yang membuat kita bangga, terharu, dan saya kira kita patut memberikan apresiasi yang luar biasa kepada mereka, kepada teman-teman, karena ini mengharumkan nama baik Universitas Hasanuddin, nama baik kawasan timur Indonesia, dan juga untuk memberi kekuatan bahwa dari timur pun kita bisa untuk bersejajar dengan teman-teman yang lebih dulu menguasai ilmu pengetahuan barat. Insya Allah medali ini akan menjadi penyemangat ya untuk seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin yang kelak menjadikan Universitas Hasanuddin selalu berjaya. Makasih sekali lagi Pak WR1 dan seluruh pimpinan yang telah menjadi bagian dari sejarah. Kita buat sejarah di mana 2 kali berturut-turut kita mempertahankan medali emas. Bukanlah sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, tapi dengan kerja keras ini telah memberikan bukti bahwa kebersamaan dan kekompakan adalah salah satu kunci untuk mereka kemudian bisa menunjukkan prestasinya yang luar biasa, membanggakan. Makasih awak media, mohon ini disebarkan ke seluruh dunia. Bahwa di Unhas lahir para anak-anak muda bangsa Indonesia yang mewakili bangsanya sendiri di dalam kancah inovasi, di dalam kancah global, di dalam mempresentasikan ilmu pengetahuan dengan kemampuannya yang sangat luar biasa. Menjadi juara itu tidak mudah. Ya, bayangkan begitu banyak universitas raksasa di Indonesia yang selama ini mengukir sejarah kebanggaan mereka dengan prestasi-prestasi gemilang. Tapi malam ini membuktikan bahwa Unhas juga bisa. Unhas adalah universitas yang tidak bisa lagi dianggap universitas biasa dan kecil. 2 kali berturut-turut meraih dan mempertahankan medali adalah suatu kebanggaan dan bukti nyata bahwa kerja keras, kerja cerdas ini telah membuahkan hasil. Makasih sekali lagi. Keberhasilan tersebut semakin bermakna karena Universitas Hasanuddin juga bertindak sebagai tuan rumah penyelenggaraan PIMNAS 38. Pelaksanaan PIMNAS 38 digelar di lingkungan kampus Unhas Makassar dan berlangsung dari tanggal 23 hingga 27 November 2025 yang melibatkan 417 tim dari 167 perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 1.847 mahasiswa. Juara umum 2 berhasil diraih oleh Universitas Gadjah Mada, disusul dengan Institut Pertanian Bogor pada juara ketiga.
Sarah Sabita Suceng, Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin mempertahankan juara umum Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ke-38. Raihan back-to-back tersebut disambut positif runner-up PIMNAS 38 Universitas Gadjah Mada yang bertekad berebut Piala Adikarta di tahun mendatang. Penutupan dan penganugerahan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional PIMNAS ke-38 berlangsung di GOR JK Arenatorium Kampus Unhas Tamalan Rea Makassar, Kamis malam 27 November 2025. Unhas sebagai tuan rumah sukses mempertahankan juara umum, mengungguli Universitas Gadjah Mada UGM di peringkat kedua dan Institut Pertanian Bogor IPB di peringkat ketiga. Salah seorang peserta PIMNAS dari Universitas Gadjah Mada, Saira Fatima Az-Zahra, yang pada PIMNAS kali ini meraih medali perunggu PKMPI, bercerita jika persiapan yang dilaluinya sangat luar biasa, mulai dari mencari tim, observasi ke mitra, revisi proposal, hingga latihan presentasi. Menutup keikutsertaan UGM tahun ini, Saira menyatakan rasa bahagianya atas gelar juara 2 umum PIMNAS ke-38 dan dengan tegas dirinya menyatakan bakal berkompetisi lagi untuk merebut juara dari PIMNAS Unhas dan kompetisi merebut Piala Adikarta itu tentunya dilakukan secara sehat. Persiapannya tentunya dari awal nyari-nyari tim, kemudian habis itu observasi ke mitra, revisi terus proposal, terus direvisi sampai latihan presentasi dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat luar biasa pokoknya persiapannya. Alhamdulillah bahagia banget dan insya Allah lah nanti kita berkompetisi lagi dengan Unhas ya, merebutkan juara 1 juara 2-nya, merebutkan Piala Adikarta ya. Peserta PIMNAS lainnya dari UGM, Lukas Ivander Mario Andrean, yang merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan, yang meraih medali emas PKMKI, memuji pelaksanaan acara. Ia menyebut jika acara berlangsung seru, dan dirinya banyak belajar dari kegiatan PIMNAS. Selain itu, peserta yang hadir berkompetisi dinilainya keren-keren. Lukas pun berterima kasih karena Unhas sudah menyambut UGM dan universitas lain dengan baik. Saya berlomba di bidang karya inovatif, membuat inkubator cerdas untuk hewan kesayangan, dan saya menang di kategori poster emas. Acaranya seru banget, banyak bisa belajar juga. Terus teman-temannya juga bisa ketemu sama teman-teman yang keren semua yang ada di Unhas ini tadi. Terus terima kasih juga sudah menyambut UGM dengan baik, menyambut seluruh universitas dengan baik. Harapannya besok bisa lebih baik lagi. Tapi yang sekarang itu sudah mantep pol, jos, keren. Lukas berharap untuk PIMNAS yang akan datang di UGM dapat lebih banyak lagi peserta yang berprestasi. Dan PIMNAS merupakan ajang kompetisi yang baik untuk mengembangkan kemampuan. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, bersin sering dianggap sebagai hal sepele dan hanya terjadi sebagai refleks sesaat. Namun bersin sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan tubuh, khususnya pada sistem pernapasan. Berikut informasi selengkapnya. Bersin terjadi ketika syaraf di dalam hidung mengirimkan sinyal ke otak akibat adanya iritasi atau benda asing. Secara otomatis tubuh mengeluarkan udara dengan tekanan tinggi untuk mendorong dan mengeluarkan partikel berbahaya dari rongga hidung. Menurut dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan bedah kepala leher konsultan onkologi, Dr. Nova AL Peter SPTHT BKL, mekanisme tersebut merupakan bagian dari sistem pertahanan alami tubuh yang membantu mencegah mikroorganisme masuk ke saluran pernafasan bagian bawah. Tidak hanya itu, dikatakan Dr. Nova, jika bersin juga berfungsi menjaga kelembapan dan kebersihan selaput lendir, sehingga pernafasan tetap berjalan dengan lebih baik. Inilah yang membuat bersin menjadi refleks penting bagi kesehatan dan tidak seharusnya dianggap sepele. Fungsi utama bersin itu adalah waktu kita bersin itu kita mengeluarkan zat-zat atau bahan-bahan yang akan kita keluarkan lewat tubuh kita. Biasa gitu. Itu bisa terjadi karena ada rangsangan atau
paling tidak itu memang ada rangsangan sehingga kita mengeluarkan. Jadi berarti itu kita harus keluarkan. Dia tidak bisa di dalam tubuh kita. Jadi harus dikeluarkan sesuatu yang seperti misalnya kalau kita batuk. Kan kayak kita batuk kita mengeluarkan semua zat atau apa yang dia kalau bertahan lama dalam tubuh kita itu dia tidak baik. Jadi harus dikeluarkan dalam tubuh kita. Dr. Nova menambahkan refleks bersin sebaiknya tidak ditahan karena dapat mengganggu tekanan pada telinga dan saluran napas. Masyarakat juga diimbau untuk tetap menerapkan etika bersin yang benar, seperti menutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau lipatan siku agar kuman tidak menyebar ke sekitar. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin menegaskan kembali kebijakan jika seminar proposal tidak lagi menjadi kewajiban bagi mahasiswa program sarjana. Direktur Pendidikan Unhas meminta agar mahasiswa tidak khawatir penelitian akan diulang lantaran tidak diadakannya seminar proposal. Direktur Pendidikan Universitas Hasanuddin, Profesor Risma Ila Maulani SHUT M.Natres PhD, sesuai surat keputusan Rektor nomor 2781/UN 4.1/Kep/2018, di mana seminar proposal tidak lagi dikreditkan dalam kurikulum sarjana. Dalam wawancara bersama tim Unhas TV, Profesor Risma menyebutkan keputusan itu dirancang untuk menyederhanakan alur penyelesaian tugas akhir. Dengan mekanisme baru, mahasiswa hanya mengikuti seminar hasil sebagai tahapan evaluasi yang diakui secara akademik. Adapun proses penilaian rencana penelitian tetap dilakukan melalui pembimbingan intensif di lingkungan laboratorium maupun kelompok bidang ilmu. Sebenarnya kebijakan mengenai pemilihan penyelenggaraan seminar proposal dan seminar hasil ini sebenarnya sudah ada ya sejak tahun 2018 dengan aturan akademik program sarjana ya di 1871 tahun 2018 itu memang menyatakan kita diminta untuk melakukan pemilihan ya program studi apakah akan menyelenggarakan seminar proposal atau seminar hasil ya. Namun kemudian di aturan kita di kebijakan nomor 29 ya tahun 2023 di program sarjana itu memang secara tegas sudah disampaikan bahwa yang akan direkognisi kreditnya itu adalah penyelenggaraan seminar hasil gitu. Jadi untuk seminar proposal itu tidak lagi diberikan kredit. Penegasan kebijakan tersebut sekaligus menjawab keresahan dari mahasiswa yang khawatir penelitian mereka akan berpotensi diulang pada tahap seminar hasil akibat peniadaan seminar proposal. Pihak universitas memastikan jika mekanisme pembimbingan yang telah disederhanakan justru dibuat untuk memastikan kualitas penelitian tetap terjaga tanpa menambah beban administratif bagi mahasiswa. Menurut Prof. Risma menambahkan, penyederhanaan sistem bimbingan yang kini hanya melibatkan satu pembimbing ditetapkan untuk mengatasi berbagai hambatan teknis yang selama ini memperlambat proses studi mahasiswa. Mulai dari kesulitan mencari jadwal bimbingan, penentuan waktu ujian, hingga potensi perbedaan pandangan antara pembimbing. Karena kita ingin melihat proses pembimbingan ini menjadi lebih efektif ya dan lebih efisien karena selama ini ya beberapa proses ya kami pelajari selama beberapa tahun ya kadangkala banyak terjadi hal-hal yang barangkali ya merugikan mahasiswa gitu ya, termasuk juga terkadang sangat sulit ya bagi mahasiswa untuk menentukan jadwal misalnya waktu ya untuk penyelenggaraan ataupun untuk janji untuk konsultasi gitu ya. Belum lagi konflik yang mungkin bisa muncul antara pembimbing 1 dan pembimbing 2. Prof. Risma pun mendorong seluruh fakultas agar menerapkan regulasi tersebut secara konsisten dan bertahap, sehingga pelaksanaan seminar hasil sebagai tahap evaluasi utama dapat berlangsung lebih seragam di seluruh lingkungan kampus. Pihaknya pun menargetkan peningkatan efisiensi akademik dan percepatan masa studi mahasiswa tanpa mengurangi standar kualitas penelitian. Rahmatia, Unhas TV. Forum Zakat Nasional dan Malang Raya menggelar Zakat Goes to Campus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB. Kegiatan yang berlangsung tanggal 24 hingga 25 November ini bertujuan mengenalkan zakat kepada mahasiswa.
Zakat merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan menjadi pendorong ekonomi dalam masyarakat. Forum Zakat Nasional dan Malang Raya menggelar Zakat Goes to Campus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tanggal 24 hingga 25 November. Ratusan mahasiswa hadir dalam kegiatan tersebut mendapatkan edukasi dan pemahaman mengenai zakat sebagai solusi dalam masyarakat. Ketua Pelaksana Aminul Ahmad Muttaqin mengatakan kegiatan ini dirancang sebagai media edukasi kepada mahasiswa agar nantinya dapat menjadi muzaki. Alhamdulillah rangkaian kegiatan hari ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama ya. Kami dikontak oleh Pos Nasional, kemudian diskusi secara singkat, dipersiapkan, dan kita sebagai FEBUB sangat menyambut kegiatan ini, dan juga alhamdulillah ini salah satu kota yang dipilih dibanding Zakat Goes to Campus lainnya, di mana beberapa itu adalah wilayah, dan kita alhamdulillah Malang ini terpilih sebagai satu-satunya kota yang bukan ibu kota provinsi yang menjadi host, dan alhamdulillah sampai hari ini berjalan lancar meskipun ada sedikit beberapa kendala tapi tidak begitu berarti. Ketua Forum Zakat Malang Raya Muhammad Fandi Bahtiar mengapresiasi kegiatan ini sebagai sarana edukasi sehingga semakin banyak masyarakat terutama anak muda yang mengenal zakat dan peran zakat dalam masyarakat. Tujuannya Zakat Goes to Campus yang dilaksanakan selama 2 hari, tanggal 24 dan tanggal 25 November 2025, bertempat di gedung utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB ini. Dan yang pertama adalah untuk mengenalkan kepada peserta, terutama kepada mahasiswa, terkait dengan zakat. Karena pentingnya zakat ini tentunya dari Forum Zakat pun juga ada upaya untuk mengenalkan lebih dalam, lebih jelas kepada peserta. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita membuat sebuah kesadaran peserta ini lebih memahami, lebih mengenal terkait dengan dunia zakat. Kemudian kedepannya pun juga punya komitmen nanti menjadikan dirinya bisa menjadi muzaki nantinya sehingga bisa membantu banyak masyarakat. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Mina Rahma Ahmad beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.